masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Penyergapan seorang pria yang pamer pesta narkoba. Puluhan pasien BPJS dirawat di selasar dan lorong rumah sakit. Menteri Dalam Negeri melantik penjabat atau PJ Gubernur Lampung pengganti Arinal Junaidi. Akibat kekurangan ruangan, puluhan pasien BPJS kelas 3 terlantar di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Pantauan Rabu siang, banyak pasien ditempatkan di selasar ruangan sambil ditemani keluarganya. Mereka hanya bisa pasrah meski suasananya panas dan pengap. Pemandangan ini terjadi hampir setiap bulan. Pasalnya, pasien yang terus membludak tidak bisa tertampung karena kamar rawat inap penuh. Sekitar 55 orang pasien harus rela mendapat pelayanan media di lorong ruangan hingga ruang transit. Jadi kita nggak kebagian kamar karena kamar-kamar sudah penuh semua. Terus kemarin kata perawat apa kok bisa? Ya memang katanya siap apa enggak gitu, memang nggak bisa kebagian kamar. Gitu. Ya kami menerima, habis bagaimana? Ya katanya belum dapat kamar, jadi harus di sini dulu sementara, nanti dipindah ke kamar. Terus perawatannya dari bagus. Ada kendala nggak selama waktu tidur semalam? Nggak ada. Enak aja ya. Enak aja. Terus udah ada perubahan? Mirisnya, kondisi ini hanya didapat pasien yang menggunakan kartu BPJS kelas 3. Meski kondisi terbatas, pihak rumah sakit mengklaim para dokter dan perawat akan tetap bekerja ekstra meski menangani pasien di lorong ruangan hingga ruang tunggu. Harusnya kalau saya sih idealnya dengan jumlah kunjungan rawat inap per bulan kurang lebih sampai 3.000, 4.000 orang, berarti kita masih butuh sekitar 350-an tempat tidur, jadi masih kurang 100 sampai 150. Saya sih hanya berharap ada bantuan ya, terutama dari pemerintah pusat untuk pembangunan rumah sakit kita ini, karena ini rumah sakit satu-satunya rumah sakit pemerintah di Lampung Selatan. Pihak rumah sakit menyiapkan 35 tempat tidur tambahan karena lonjakan pasien. Setiap bulan ada 3.000 pasien yang berkunjung, sedangkan rumah sakit hanya memiliki 244 tempat tidur. Sementara masyarakat berharap peraturan pemerintah tentang kris BPJS segera terlaksana. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan gedung DPRD Lampung Utara berlangsung nyaris ricuh. Aksi saling dorong terjadi saat massa yang berusaha masuk ke gedung DPRD dicegah polisi. Suasana memanas pada unjuk rasa ini mereda setelah Ketua DPRD menemui massa. Dalam unjuk rasa ini, massa membawa 11 tuntutan yang diantaranya menolak program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang akan diberlakukan kepada para pekerja, mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg hingga menolak komersialisasi pendidikan. Dalam orasinya, massa menolak TAPERA karena akan jadi sarang baru korupsi para pejabat. Pemberlakuan TAPERA dinilai belum tepat karena masih banyak permasalahan krusial masyarakat kecil seperti kelangkaan gas LPG 3 kg yang belum kunjung teratasi pemerintah. Kita sudah menyampaikan tuntutan kita ada 11 poin. Di situ salah satu diantaranya ada kebijakan TAPERA, kriminalisasi aktivis,
kemudian lampu ganti naik dan juga kelangkaan tabung gas, dan juga ada isu tentang keamanan ketertiban masyarakat yang dalam Utara hari ini sedang banyak terjadi pembegalan. Kami yakin dan percaya Pak Kapolres dan Pak Ketua Dewan mampu menuntaskan tuntutan yang telah kami ajukan. Kita ini sifatnya menampung aspirasi, menerima aspirasi, dan kita mungkin akan mengundang perdagangan, masalah LPG, terus masalah Kamtibnas langsung sikapi Pak Kapolres kan, yang hal-hal lain nanti kita mungkin akan menyurati ke instansi yang berkaitan dengan Kapol Pera, potongan gaji. Tuntutan mahasiswa ini akan kita lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan. Kita akan suratin dan kita mungkin akan mengundang instansi yang terkait masalah gas, LPG dan lain-lain. Pada unjuk rasa ini, Ketua DPRD berjanji mengakomodir seluruh tuntutan massa untuk dibawa ke rapat paripurna dan segera turun tangan mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg yang sudah terjadi berlarut-larut. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Aturan baru membeli gas LPG 3 kg harus membawa KTP sudah diberlakukan di Bandar Lampung. Warga yang akan membeli gas LPG 3 kg harus menunjukkan KTP kepada pengelola pangkalan. Jika nomor induk kependudukan atau NIK KTP sudah terdaftar di aplikasi Pertamina, maka pembelian gas LPG akan dilayani. Dan sebaliknya, penjual tidak melayani pembelian gas LPG 3 kg bagi warga yang NIK KTP-nya belum terdaftar di Pertamina. Menurut penjual gas LPG, aturan ini merepotkan mereka karena harus mencocokkan data NIK calon pembeli ke aplikasi Pertamina di ponselnya. Hal ini juga beresiko terjadi antrian panjang calon pembeli LPG. Kalau misalkan warga sendiri beli tanpa membawa KTP seperti apa, Pak? Ya harus dia daftar dulu, nggak boleh. Nggak boleh? Udah wajib, Pak. Dia harus daftar dulu. Kalau yang nggak terdaftar nggak dilayani ya, Pak? Nggak dilayani. Karena kita juga nanti kan laporannya ke Pertamina kan juga harus 100% laporannya itu penjualannya melalui My Pertamina. Oh begitu. Repot nggak sih Pak dengan adanya kebijakan ini? Oh sangat repot sekali sih. Kita harus standby terus, ya. Kemudian juga proses administrasinya juga harus, ya buat ada logbooknya dan laporannya juga. Ya. Meski aturan ini dinilai merepotkan, warga hanya bisa pasrah dibanding harus membeli gas LPG non-subsidi yang harganya jauh lebih tinggi. Daftar KTP? Sudah. Oh sudah? Jadi, sudah ya? Jadi memang daftar dulu ke pangkalan ya? Iya. Apa aja didaftarin Pak? Kakak, KTP, Kakak KTP aja? terus survei usaha. Oh gitu. Bapak usaha kecil gitu ya? Usaha. Kalau menurut Bapak aturan seperti ini seperti apa Pak? Bagus apa enggak Pak? Ya lumayan bagus sih. Jadi supaya ketahuan juga kan yang benar-benar menikmati. Aturan ini bertujuan untuk menyalurkan subsidi gas LPG tepat sasaran. Untuk mendapatkan subsidi tersebut, warga terlebih dahulu harus mendaftarkan diri ke aplikasi Pertamina yang dibantu pihak pangkalan LPG dengan menunjukkan KTP dan kartu keluarga. Jika pendaftaran disetujui Pertamina, maka pembelian gas LPG selanjutnya hanya menunjukkan KTP saja. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kepala Desa Gunung Rejo, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran, Subagio, Rabu siang menjalani sidang perkara korupsi dana kompensasi pembebasan lahan untuk pendirian tiang listrik dan perlintasan saluran udara tegangan tinggi atau SUTED milik PT PLN. Pada sidang ini, jaksa menuntut terdakwa Subagio dihukum 18 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Korupsi yang dilakukan tersangka bermodus pungutan liar. Supaya terlihat resmi, tersangka membekali diri dengan menerbitkan peraturan desa tentang pemotongan dana kompensasi sebesar 8% kepada 59 warga yang mendapat uang ganti rugi lahan dari PLN. Peraturan itu dibuat terdakwa tanpa persetujuan pihak kecamatan dan Pemkab Pesawaran. Total dari perbuatan pungli tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebanyak hampir 200 juta rupiah. Begini, puskesmas
Bagaimana pembuatan pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bagaimana kewajiban dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Subagio bin Sutrisno selama 1 tahun dan 6 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 50 juta rupiah. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung ini akan dilanjutkan pada hari Rabu pekan depan dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.